Shalom Highsell listener, jumpa lagi dengan saya Jus dalam podcast Highsell episode yang kelima dengan topik The True Community. Podcast Highsell bisa kamu dengar melalui channel YouTube, Instagram, and Spotify, dan setiap episode baru akan tayang setiap hari Sabtu. Tema gereja tahun ini adalah Growing in Community. Di episode 5 ini kita akan bahas lebih lanjut dan lebih dalam mengenai bagaimana memiliki komunitas yang indah dan mendukung pertumbuhan kita sebagai tubuh Kristus sehingga kita bisa menjadi the beautiful community. Lause Surya akan memaparkan lebih jelas tentang topik the true community. Yuk kita simak bersama. Baik, salam sejahtera Bapak Ibu Saudara sekalian. Pada bagian ini kita sama-sama akan membicarakan tentang membangun komunitas orang percaya. Nah, dalam membangun komunitas kita bukan hanya eksis secara pasif. Nah, maksudnya kita ada, hadir, melihat dan mendengar segala sesuatu yang terjadi, namun kita memilih bersikap pasif. Kita ada dan hadir dalam komunitas, tapi keberadaan dan kehadiran kita tidak penting. Kita melihat dan mendengar sesuatu terjadi dalam komunitas, tetapi kita memilih diam dan tidak menghiraukan, cuek aja. Jadi seolah-olah saya tidak melihat dan mendengar sesuatu hal yang telah terjadi. Nah, tidak demikian Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita seharusnya secara aktif turut mengalami, terlibat secara langsung, saling berpartisipasi dan berbagi hidup satu dengan yang lain. Bapak Ibu Saudara sekalian, gambaran ini sama seperti kata koinonia yang ada dalam Perjanjian Baru, di mana kata ini digunakan untuk menggambarkan satu perkumpulan orang percaya yang menekankan ada kontribusi, ada partisipasi dari setiap anggota komunitas untuk saling berbagi sesuatu kepada orang lain. Jadi ada partnership, ada sharing, dan ada mutual support. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, apa itu sesungguhnya komunitas yang sejati? Komunitas yang sejati digambarkan, kita temukan sebetulnya secara konsisten itu ada di sepanjang Alkitab. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, saya akan coba menjelaskan gambaran kehidupan komunitas yang sejati dari berbagai sudut pandang. Yang pertama dari sudut pandang kata Ibrani dan Yunani, di mana yang menggambarkan kehidupan komunitas yang sejati, dan kemudian saya akan melihat dari sudut pandang sisi konteks kehidupan komunitas orang percaya. Konteks mereka pada waktu itu dan kita terapkan dalam kehidupan kita masa kini. Nah, dari segi penggunaan bahasa Ibrani, komunitas orang percaya umat Allah yang sejati itu disebutkan dalam dua kata sebetulnya. Kata yang pertama adalah kata eda, dan kemudian kata yang kedua adalah kata kahal. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kedua kata ini sesungguhnya lebih bersinonim dan sulit ditemui perbedaannya. Nah, namun kita bisa membedakannya Bapak Ibu. Nah, secara umum sebetulnya kata eda lebih mengacu pada Israel yang berkumpul bersama untuk satu tujuan khusus. Nah, jadi Tuhan mengumpulkan Israel untuk satu tujuan khusus. Nah, apa bedanya dengan kata kahal? Nah, kata kahal digunakan untuk mengungkapkan seluruh Israel yang dikumpulkan oleh Tuhan sebagai umatnya secara khusus. Jadi Tuhan mengumpulkan Israel secara khusus dari antara bangsa-bangsa. Nah, ini lebih bersinonim daripada lebih berbeda. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita lihat dari analisa kata-kata ini, di dalam Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru tentang komunitas yang sejati, komunitas orang percaya, kita dapat menyimpulkan Bapak Ibu Saudara sekalian, bahwa komunitas yang sejati itu yang dimaksudkan dalam Alkitab adalah satu perkumpulan orang-orang yang dipilih Allah untuk secara khusus, punya tujuan khusus.
perkumpulan dan pertemuan ini diinisiasi oleh Allah sendiri dan dikumpulkan untuk satu tujuan khusus. Nah, kalau kita lihat Bapak Ibu Saudara sekalian, di dalam perkumpulan orang-orang percaya, gereja masa kini, apakah kita masih menemukan tujuan khusus kita di dalam perkumpulan ini? Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, mungkin ada sebagian orang datang ke gereja sudah lupa tujuan khusus. Mereka lahir dalam keluarga Kristen, berjalan sedemikian rupa dari waktu ke waktu, terbiasa datang ke gereja dan kelupaan, sudah kehilangan tujuan khusus ini. Apa tujuan khusus kita berkumpul di dalam perkumpulan orang-orang percaya di gereja? Pertama, kita berkumpul secara khusus untuk menyembah Tuhan. Yang kedua, kita berkumpul secara khusus untuk bertumbuh bersama di dalam keserupaan dengan Yesus. Nah, ini Bapak Ibu Saudara sekalian, poin kedua ini, tidak banyak di antara kita yang sungguh-sungguh dengan sengaja mencari tujuan khusus ini. Kita datang ke gereja dan kita pulang hanya untuk ibadah saja. Kita tidak bersekutu bersama, tidak bertumbuh bersama. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, gereja kita punya gerakan pemuritan yaitu Christ Cell. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, engkau dan saya diundang untuk bersama-sama bertumbuh di dalam satu tujuan khusus, yaitu menjadi serupa dengan Kristus. Baik, saya akan lanjutkan Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya akan lanjutkan untuk sisi kedua, yaitu bagaimana kita melihat komunitas orang percaya, komunitas yang sejati itu dari perspektif komunitas yang konteks kehidupan komunitas pada waktu itu. Nah, sekali lagi pada waktu itu komunitas orang percaya Israel itu dikumpulkan bersatu bersama sebagai satu komunitas yang teosentris dan sakral. Komunitas yang teosentris ini maksudnya mereka dipanggil secara khusus oleh kemurahan Tuhan untuk menjadi satu umat Tuhan dan terlibat dalam misi Tuhan di dunia ini. Kita bisa lihat itu mulai Tuhan memanggil Abraham. Ada satu panggilan khusus bahwa Abraham akan menjadi bapa bagi segala bangsa. Ada tujuan, ada misi Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Sejak dari awal Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah, jadi gereja sebagai komunitas yang sejati harus dipahami secara teologis dalam konteks doktrin pemilihan. Nah, identitas inti gereja adalah satu pengakuan bahwa umat ini adalah umat yang dipilih Allah melalui Yesus Kristus dan oleh karya Roh Kudus. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, komunitas yang sejati, gereja, tidak dapat mendefinisikan dirinya sendiri. Identitas gereja diberikan oleh keberadaan dan aktivitas Tuhan. Nah, jadi gereja dan komunitas yang sejati itu haruslah komunitas yang teosentris, yang berpusat kepada Tuhan, keberadaan Tuhan, dan aktivitas Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Komunitas ini juga adalah komunitas yang sakral, sebagaimana Israel dipanggil secara khusus, berbeda dengan suku-suku, berbeda dengan bangsa-bangsa yang lain, menjadi sebuah komunitas yang punya nilai, yang kudus, yang sakral. Karena suku-suku ini langsung dipimpin oleh Yahweh, Tuhan Allah kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, apakah gereja hari ini masih menjadi komunitas yang sakral, yang berorientasi pada Kristus, atau kita berorientasi kepada hal-hal yang lain? Apakah pengajaran-pengajaran di rumah Tuhan, di gereja, kumpulan orang percaya mendengarkan pengajaran-pengajaran yang lebih strukturnya, pengajarannya, apakah lebih seperti pengajaran orang-orang sekuler, atau kita masih berfokus kepada firman Tuhan, masih berfokus kepada Yesus dan kehidupannya, teladan hidupnya, masih kita pegang dalam kehidupan sehari-hari. Bapak Ibu Saudara sekalian, dalam konteks kehidupan umat Allah sehari-hari, saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian melihat beberapa contoh dari kitab Amsal dan Pengkhotbah. Seperti yang dituliskan oleh penulis Amsal di Amsal 17 ayat 17. Pasal 17 ayat 17. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu
dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita lihat kitab Amsal ini sangat praktis, kita bisa terapkan dalam kehidupan kita berkomunitas sebagai komunitas yang sejati. Bapak Ibu Saudara sekalian, kata sahabat di sini yang dimaksudkan dalam kalimat bijaksana ini mengacu pada seorang sahabat yang benar-benar ideal dan hidupnya benar. Ini bukan sekedar teman biasa yang kamu kenal saja, yang kamu tahu saja. Nah, pribadi ini adalah seorang yang bernilai dan bermartabat. Seorang sahabat yang melekat pada diri kita, yang selalu ingin bersama-sama dengan kita setiap saat dalam relasi hubungan timbal balik. Bahkan pada saat kita merasa kesedihan dan penderitaan yang sangat amat sangat, ya. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita tahu ya, kalau ada yang berkata bahwa waktu kamu senang banyak orang yang dekat dengan kamu. Pada waktu kamu dalam kesedihan dan pada waktu kamu ada dalam penderitaan, siapa yang dekat pada kamu? Dialah sahabatmu yang sejati. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, dalam firman Tuhan Amsal 17 ayat 17, kita diperlihatkan seorang sahabat itu adalah sahabat yang bisa turut merasakan kesedihan dan penderitaan yang amat sangat. Dia memberi dirinya kepada kita. Nah, ada karakter kasih yang diekspresikan lewat tindakan yang nyata, yang tepat sesuai dengan kebutuhan, yang tidak mementingkan diri sendiri dan tidak palsu. Nah, relasi inilah, bahkan relasi yang disejajarkan dengan saudara kandung kita. Inilah sahabat. Nah, apakah Bapak Ibu Saudara sekalian, engkau menemukan sahabat-sahabat seperti ini di dalam komunitas yang sejati di tengah-tengah gereja? Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, dalam beberapa kali percakapan saya dengan jemaat, percakapan secara pribadi, saya suka bertanya tentang hal ini, Bapak Ibu Saudara sekalian. Saudaraku, apakah engkau punya sahabat di gereja? Orang yang bisa kamu ajak bicara apa adanya, orang yang selalu bersedia hadir buat kamu pada waktu kamu senang dan waktu kamu susah. Saya menemukan banyak di antara kita, Bapak Ibu Saudara sekalian, yang saya tanya tentang hal ini. Kita tidak menemukan sahabat di tengah-tengah komunitas yang sejati ini. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya mendorong engkau dan saya di dalam komunitas Christ Cell, engkau dan saya perlu menjadi sahabat sejati buat orang-orang yang kita kenal. Tidak banyak mungkin sahabat sejati, 1 atau 2. Tetapi kita perlu membuka diri kita menjadi sahabat yang sejati buat saudara kita. Atau engkau perlu membuka diri menjadi sahabat sejati buat saya. Kita sama-sama butuh sahabat yang sejati seperti ini. Dan dalam kitab Pengkhotbah, Bapak Ibu Saudara sekalian, penulis berkata demikian. Penulis kitab maksud saya. Berdua lebih baik daripada seorang diri, karena mereka menerima upah yang baik dalam jerih payah mereka. Karena kalau mereka jatuh, yang seorang mengangkat temannya. Tetapi, orang yang jatuh, yang tidak mempunyai orang lain untuk mengangkatnya. Juga kalau orang tidur berdua, mereka menjadi panas. Tetapi bagaimana seorang saja dapat menjadi panas? Dan bila mana seorang dapat dikalahkan? 2 orang akan dapat bertahan. Tali 3 lembar tidak mudah diputuskan. Kita bisa lihat ini di Pengkhotbah pasal 4 ayat 9-12. Nah, dalam teks yang kita baca, kita menemukan ada beberapa keuntungan hidup dalam komunitas, di mana ada dukungan, ada kehangatan, ada kekuatan. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, sebagai sahabat sejati buat saudara-saudara seiman, 3 hal ini bisa kita berikan. Kita bisa memberikan dukungan kepada saudara seiman. Kita bisa memberikan kehangatan kepada saudara seiman. Dan kita bisa memberikan kekuatan kepada saudara seiman. Kita bisa memberikan dukungan pada waktu mereka merasa letih, lesu, putus asa. Pada waktu mereka merasa frustrasi, kita bisa memberikan dukungan. Pada waktu
sahabat kita sedang mengalami perasaan yang dingin, lonely, kesendirian, kesepian, kita bisa memberikan kehangatan. Dan kepada saudara sahabat sejati kita yang sedang dalam lemah, mungkin lemah secara fisik ataupun lemah secara jiwa, kita bisa memberikan kekuatan dengan kekuatan firman Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, jadi kita orang percaya, kita percaya bahwa mulai dari sejak awal sampai akhir dunia dan dari antara seluruh umat manusia, Anak Allah dan sabdanya, firman-Nya, serta Roh-Nya yang kudus mengumpulkan kita, melindungi kita dan memelihara kita dalam kesatuan iman yang benar sebagai satu kesatuan dalam tubuh Kristus untuk menjadi sebuah komunitas yang sejati. Kita dikumpulkan, kita dipilih untuk ada di dalam sebuah kehidupan. Bukan hanya kehidupan saat ini, sampai pada kehidupan yang kekal. Terima kasih Lause Surya atas penjelasannya. Bagaimana dengan penjelasan dari Lause Surya tadi? Kalau ada hal-hal yang belum jelas atau ada pertanyaan, please feel free ajukan pertanyaan ke bit.ly/HiSileQuestion. Linknya ada di description masing-masing channel, baik itu IG, Spotify, dan YouTube. Pertanyaannya akan kita kumpul dulu. Nanti akan dibahas di episode yang ke-8 tayangan podcast High Sales. So, stay tune ya. Podcast High Sales kamu bisa dengar melalui channel YouTube, Instagram, dan Spotify. Episode baru akan tayang setiap hari Sabtu. Thank you for listening. Sampai ketemu di episode High Sales berikutnya.